Semangat pagi adik-adik, semoga kalian sehat dan rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas 5 buah soal tentang distribusi normal, statistika distribusi normal. Soalnya seperti tampak pada layar. Adik-adik yang ingin mengerjakan terlebih dahulu silakan dikerjakan dan hasilnya bisa dicocokkan pada pembahasan yang saya buat. Ya, oke, kita lihat soal nomor 1. Berdasarkan tabel luas di bawah kurva normal pada lampiran, hitung luas di bawah kurva yang terletak di sebelah kiri Z sama dengan 1, 2, 3. Ya. Nah, adik-adik, kurva normal, ya luas total dari kurva normal ini dari min tak hingga sampai ke kanan tak hingga itu adalah 1, gitu ya. Berarti yang bagian kiri dari sini, sebelah kiri yang ini luasnya adalah 0,5. Nah ini luasnya sama dengan 0,5. Nah sedangkan bagian yang kanan itu bisa kita cari dari tabel. Nah ini kita cari dari tabel. Nah bagaimana cara ngelihat tabel? Ya, oke, adik-adik lihat nanti ini ya 1,2 di sebelah kiri yaitu 1,2. Nah, selanjutnya yang 3 ini lihatnya di sini ya. Di sini nanti ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi pertemuan dari 1,2 dan 3. Nah, berapa gitu ya. Nah, maka itulah luas dari yang ini gitu ya. Nah, yuk kita lihat tabel bareng-bareng. Nah, tabelnya yang siapkan ya. 1, 2, 3 gitu ya. Ingat ya 1,2,3. Mana dia berada? Nah 1,2,3. Nah ini dia. Ada dia. 1,2 terus tiganya yang ini. Iya oke. Maka pertemuannya di mana? Iya di sini. Nah gitu ya. Berarti ini berapa? 0,3907 gitu ya. Nah, dah kita kembali ke yang tadi. Nah, ini tadi yang pertama ya. Oke. Nah, ini kita hapus. Ya, oke. Nah, berarti berapakah luasnya? Tinggal dijumlahkan aja deh di 0,5 ditambah ya, ini luasnya adalah 0,3907. Sehingga luas daerah yang dimaksud adalah 0,5 ditambah 0,3907. Sehingga jadinya 0,8907. Jadi jawabannya begini adik-adik ya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Berdasarkan tabel luas di bawah kurva normal pada lampiran, hitunglah luas di bawah kurva yang terletak di sebelah kanan. Ya, terletak di sebelah kanan. Oke, berarti yang daerah yang arsir ya. Sebelah kanan 1,56. Nah, berarti ini daerahnya ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa luas kurva normal dari kiri sampai ke kanan tak terhingga itu luasnya adalah 1. Nah, berarti dari sini ke arah kanan ya luasnya adalah setengah ya. Nah, dah saya kasih warna apa? Warna kuning. Yang ini sampai ke kanan adalah luasnya 0,5 gitu ya. Nah, sedangkan luas yang ini ya, luas yang ini bisa dicari dari tabel gitu ya. Oke. Nah, tabelnya gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya adalah kita lihat apa ini ya 15 ya saya tulis di sini. Gerak.
1,5 terus 6 lihatnya di sebelah sini ya. Nah, pertemuan ini dengan ini, nah itulah nanti luas yang berwarna biru ini ya, yang berwarna biru ini. Nah, oke kita lihat kembali ke tabel yang tadi. Nah, begini dia Dede ya. 1,56 ya. Nah, ini dia. 1,5 ini dia. Terus 6-nya ada di sini. Ya, pertemuannya di mana? Iya. Nah, gitu ya. Nah, dia bertemu di sini ya. Berarti ini adalah berapa? 0,446. 0,446. 4406 ya. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Iya, oke. Soal nomor 2 yang tadi. Nah, ini saya hapus. Nah, ini hapusnya. Ini kita hapus dulu. Ya. Hmm, oke. Ya. Nah, bilang ya, berarti daerah ini luasnya adalah luas yang kedua. Jadi luas yang pertama ya. 0,4406. Nah, sehingga luas daerah yang sebelah kanan ini sama dengan luas yang ditanyakan adalah 0,5 dikurangi 0,4406. Itu Dede ya. Nah, tinggal kita kurangi aja 0,5 dikurang 0,4406. Maka didapatkan hasil 0,0594. Nah, jadi luasnya segini ya, Dede ya. Ya, oke. Lanjut lagi soal berikutnya yang nomor 3. Ya, berdasarkan tabel luas di bawah kurva normal pada lampiran, hitunglah luas di bawah kurva yang terletak antara Z sama dengan min 1,67 dan Z 1,35. Nah, seperti daerah yang berwarna biru ya. Daerah yang berwarna biru. Nah, baik, jadi kita cari luas yang ini dari tabel ya. Ya, luas ini. Ya, oke. Ya, ini ya. Luas yang ini dari tabel ya. Nah, adik-adik lihatnya bagaimana? Jadi tanda negatifnya buang aja, nggak usah dipikirkan. Jadi 1,6 ya, lihat ya 1,6 terus 7 gitu ya. 1,6 lalu 7. Nah, dia ketemunya ntar berapa ini ya? Nah, oke. Oke, sebentar ya. Kurang cakep ini ya. Maksudnya begini ya. Tabelnya tadi begini kan. Nah, gitu ya. 1,6 dan 7. Nah, ini nanti ketemunya di berapa gitu ya. Nah, kita cek yuk. 167. Nah, ini dia ya. 167 ini dia ada ya. Ya, 1,6 terus 7-nya ada di sini ya. Nah, ini dia. K7 maka ketemunya di sini ya. Oke. Nah, sehingga ini jadinya berapa tadi? 0,4525 gitu ya. Oke. Nah, udah dapat ya. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Nah, sorry tampilannya kurang begitu cakep ini. Nah, ini kita hapus lagi. Hmm, ya, oke. Sekarang kita hapus. Nah, selanjutnya kita cari luas yang sebelah kanan. Luas yang mana, Pak? Ya, luas yang ini. Ya, 0 ke kanan ya. Nah, ini dia. Luas yang ini. Ya, patokannya dari 0 ya.
Nah, jadi kita lihat 0,3 lalu 5 di atas gitu ya. 0,3 nah lalu 5. Nah, pertemuannya menghasilkan bilangan berapa gitu ya. Oke, kita cek. Nah, ya 0,3. Nah, adanya di sini 0,3 ya. Nah, ini 0,3 terus sama 5. Nah, pertemuannya ada di mana? Sini ya. Nah, ini dia ya. Jadi ini 0,1368. 1368 gitu ya. Nah, dah kita dapatkan angka-angkanya. Nah, ini kita hapus supaya bentuknya cakep. Ya, oke. Nah, maka luas totalnya adalah tinggal ditambahkan aja, Dedi. Ya, luas sama dengan 0,4525 yang ini ya. Yang ini terus ditambahkan dengan yang ini 0,1368 ya. Nah, ditambahkan 0,4525 ditambah 0,1368. Nah, maka hasilnya 0,5893 ya. Oke, jadi ini luasnya ya. Luas yang sebelah kiri ditambah dengan luas yang sebelah kanan ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Diketahui distribusi normal dengan rata-rata 300, simpangan baku 50. Tentukan peluang jika X mendapat nilai kurang dari 364. Nah, kita ubah dulu ke normal baku. Ya, normal standar. Nah, dengan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi dengan uh, simpangan baku. Nah, sehingga ini sama dengan berapa? 364 dikurangi 300 ya, ini X ya. Ini rata-rata dibagi dengan 50. Nah, ini jadinya 64 dibagi 50 ya. Sama-sama dikali 2 ya. Sehingga per 100 ya. Nah, ini akan didapat 1,28 itu ya. Oke, jadi kalau peluang X kurang dari 364 gitu ya, kata soal ya. Kurang dari. Nah, itu sama dengan peluang Z kurang dari 3 sorry. Kurang dari berapa? 1,28 ya. Dan kalau kita lihat daerahnya ya, oke daerahnya ada di mana daerahnya? Daerahnya dia begini ya, Dedi ya. Set, gitu ya. Kurva normalnya. Nah, 1,28 ya. Nah, berarti daerahnya yang ini dan yang ini ya. Ya, yang ini sampai 0 ya. Itu nilainya luasnya adalah 0,5 ya. Nah, berarti ini 0,5 ditambah dengan ini ya. Ini bisa dilihat dari tabel ya. Ditambah dengan peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 1,28. Nah, ada lihat tabel ya. Jadi lihat tabelnya kayak tadi 1,2 ya, 1,2 dan 8 itu ya. 1,2 dan 8. Nah, gitu ya. Kerak dia ketemunya angka berapa gitu ya. Oke, kita lihat yuk. 128 ya. Oke, 128. Nah, ini dia Dede ya. Saya pakai warna yang kuning. 12, ini dia. Terus 8. Nah, 8-nya ini dia ya Dede ya.
8 di sini ya. Nah, ketemunya di mana? Nih ya, kerap. Mhm. Nah, berarti di sini dia. Hmm. Ya, berarti hasilnya 0,3997 gitu ya. 3997. Ya, oke. Kita kembali ke yang tadi. Oke, kita selesaikan yang tadi ya. Nah, bukan ini ya, yang ini tadi ya. Hapus. Ya, ya, kayaknya cakep nih ya. Ya, sehingga jadinya 0,5 ditambah dengan 0,3997. Sehingga jadinya 0,8997 gitu ya. Nah, berarti segini ya. Tentukan peluang. Nah, maka peluangnya segini. Sama dengan luas daerah yang diarsir ya. 0,5 ditambah dengan ini ya. Nah, baik, gitu jawabannya untuk soal nomor 4. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5, nomor terakhir. Ya, oke. Nah, ini soal nomor 5. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam, simpangan baku 40 jam. Hitung peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 278 ya. 728, 782 dan 834 ya. Oke, kita cari dulu Z1 ya. Ini X1 ini ya. X2 ini. Ya, X1 ini X2. Nah, kita cari Z yaitu dengan rumus X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku ya. Nah, ini rata-ratanya segini ya. Sedangkan simpangan bakunya segini nih. Iya, gitu ya. Nah, Z1 yaitu 782 dikurang 800 dibagi dengan 40. Nah, ini bila dihitung dengan bantuan kalkulator, kita akan mendapatkan angka minus ya 0,45 gitu ya. Lalu Z2 kita akan dapatkan yaitu 834 dikurang 800 dibagi 40. Ya, dengan bantuan kalkulator kita dapatkan 0,85. Nah, sehingga peluang yang ditanya itu adalah peluang min 0,45 lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 0,85. Ya. Nah, terus adik-adik gambar daerahnya ya. Ini untuk imajinasi supaya adik-adik ngerti ya. 0 terus 0,45. Nah, minus 0,45 sampai 0,85 ya. Nah, berarti luas daerah dari ini ya, dari min 0,45 sampai 0,85. Nah, jadi luas daerah yang ini ya. Ya, daerahnya dipecah jadi dua, adik-adik ya. Jadi peluang min 0,45 lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 0. Ya, yang ini ya. Yang ini ya, sampai sini ya, sampai 0 ya. Ditambah peluang 0 lebih kecil Z, lebih kecil 0,85. Ya. Nah, yang mana daerahnya? Yang ini daerahnya ya. Oke, ini. Itu. Nah, tabelnya silakan ada dicek ya. Nah, jadi saya tunjukkan caranya aja. Jadi kalau min 0,5 sampai 0, adik-adik cukup lihat 0,4 dan 5 gitu ya. Minusnya nggak usah dilihat ya. 0,4 lalu 5. Nah, mereka ketemu di mana nih? Iya,
Oke, ini kalau ada dilihat tabel ya, caranya sama kayak tadi ya. Silakan dicek ya. Oke, coba kita cek bareng-bareng aja deh. 0,45 ya. Oh, sorry, sorry. Nah, ini ya, 0,4. Nah, 5-nya ada di mana? 0,45. Nah, ini dia ya. Sini dia. 17,36 ya. 17,36. Oke. 0,4 ya. 0,45 mana coba ulang-ulang lagi. 17,36 ya. Oke. Hmm. Udah, betul ya. Mana lagi? 22, 0,2. 22,88. Ini ya. 17,36 ya. Coba. Oke, ada kesalahan sedikit. 0,1736 ya. Nah, balik ya. Oke, mana nomor 3? Berarti ini kita isi 0,1736. Ya, jadi ini 0,1736. Ditambah, ya antara 0 dan 0,85. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau lihat tabel ada dilihat 0,8 dan 5 gitu ya. 0,8 dan 5. Nah, dia bertemu di sini ya. Oke, kita cek lagi yuk. 0,8 ini 0,8 ya. Oke. Terus 5-nya ada di mana? Sini ya. 3023 ya. 3023. Oke, 3023. Iya, kita kembali ke yang tadi. Oke. 0,3023. Nah, tinggal ditambahkan aja ya. 0,3023. Tambahin yuk 0,1736, 0,3023. Nah, wah ya. 9574 ya. Hmm. Jadinya 0,4759 ya. Oke. Hmm. Nah, jadi baik begitu ada di ya pembahasan mengenai soal-soal tentang distribusi normal ya, cara membaca tabel dan menyelesaikan soal cerita. Ya, semoga menginspirasi. Jangan lupa tulis komentar dan tekan tombol like. Iya, oke. Nah,